Harusnya ada tuh sekolah Batak pure blood. Pure Batak. Oh, jadi harus tidak boleh dicampur antara serigala dan vampir. Harus benar. Beda. Kalau orang banyak yang gue mainin ini karena wah, gue nggak ngerti itu bandnya lu, itu hidup lu, tapi hidup gue sama anak gue. Begitu kita main, abis main kita happy. Ketika kita di atas panggung kita happy. Nah, energi happiness kita itu yang kita deliver ke penonton. Musik itu menjual nilai value kitanya, bukan nilai lu secara intrinsik uangnya, bukan. Value lu nya dijual. Kalau lu valuable ya lu berapapun terserah lu, kan kita jualan jasa. Dongan BK Horas nih. Nah, malam ini aku kedatangan bintang tamu nih. Ini keren nih. Keren, tadi aku udah dikit-dikit ngobrol di belakang, tapi kayaknya seru nih ngomong sama abang ini. Nggak usah lama-lama lah ya, nanti bosan pula kalian nonton aku kan. Ini dia Bang Reinhard Silitonga. Thank you Bangku udah datang ke Batak Keren. Sama-sama, sebenarnya ada nama depan gua, ada Benjamin Reinhard Silitonga, tolong dikoreksi ya. Nggak apa-apa, biarin. Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat. Walafiat. Walafiat. Dari rumah Bang hari ini? Enggak. Motor Jakarta nyari duit susah nyari. Waduh, susah. Keliling jadi angkot. Nah, ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Benjamin. Iya. Orang Batak. Tapi Batak. Perawakan Nista. Enggak kayak ada sini ya, biar cuan. Oh. Padahal marga Silitonga. Iya, jadi kalau kita masuk ke restoran Cina nggak disuruh parkir di luar. Oh, kan biasanya kalau kira sopir kan. Kira sopir. Bang, aku mau kita cerita dari awal dulu Bang. Gimana awal karir? Awal langsung bermusik apa gimana Bang awalnya Bang? Enggak lah. Awalnya lahir dulu saya nangis dulu, merangkak dulu. Dari kecil SD sekolah, SMP. Nggak lulus, DO. Ah, musisi aja lah. Oh, berarti dari kecil udah banyak pengalaman. Wah, dari kecil nggak ada pengalaman justru ini. Berat lah ya, berat pokoknya. Nggak langsung bermusik. Gue juga nggak kepingin jadi musisi. Gue pengen jadi apa ya? Nggak punya cita-cita sih. Lebih kayak kalau orang bilang go with the flow, gue lebih mencari apa yang kira-kira bisa gue kerjain yang gue cukup baik di bidang itu. Gitu. Apa yang Bang suka? Nggak juga? Musik pasti semua orang suka, pada umumnya, kecuali hijrah. Kalau nggak hijrah ya, yang bidang hijrah kan udah nggak bisa musik. Tapi gue nggak yang misalnya penggila banget musik, nggak juga. Gue suka musik, gue bermain musik, tapi gue bukan musisi yang benar-benar handal gitu, nggak juga, biasa-biasa aja. Tapi emang suka musik. Tapi pada akhirnya benar juga di dunia musik. Ya, kalau kata orang apa? Takdir membawa kita ya. Takdir membawa kita. Ya. Saya gue pernah berhenti dari musik dan setahun lebih lah, hampir 2 tahun, tapi ya balik lagi ke musik. Kenapa sempat berhenti Bang? Bosen, maksudnya bosen dengan main musik gue, kok gini-gini aja, masih bego aja nih gitu. Gue nggak jadi musisi kali, gue mungkin jadi apa kali gitu yang lain, mencoba peruntungan yang lain lah. Oh ternyata gue balik lagi di sini, ya sudah berarti ini. Begitu gue balik lagi di musik sampai sekarang. Sampai sekarang dari 2000 berapa tuh? 2002 lah sampai sekarang. 2002. Oh, 2002 udah bermusik. Akhirnya menemukan semua cuannya di musik apa sih? 2002 balik lagi ke musik. Cuannya di musik enggak juga. Kerja kantoran juga, kerja kantoran masih 50-50, kerja kantoran, weekend main band gitu-gitu. Cuman kayaknya jam 1 malam gue ditelepon bos gue, balik lagi ke kantor nih, ada revisian bla bla bla. Capek ya, habis manggung, lu revisian lagi ke kantor. Kayaknya uyeng ya gitu. Gue main band aja lah. Kalau memang gagal, at least gue gagal di band gitu. Tapi nggak bagi 2 kaki gue gitu. Gue tidak selingkuh membagi perasaan. Asik, sedap. Fokus gitu. Ini makanya kenapa aku demen ngobrol sama abang ini. Iya, gue bully tadi dari sebelum kamera. Jangan buka kartu dong. Tapi maksudnya, ini kan secara, maksudnya abang Silitonga, orang Inang kan Siringo. Berarti ini secara garis keturunan Batak banget kan? Biasanya kalau orang Batak bisa dilihat nih darahnya. Ini kalau di black murni. Kalau di harusnya orang Batak tuh niru orang Hawaii. Orang Hawaii itu gue ceritain ya. Kita kalau ngidul, saya waktunya banyak sejam. Jadi daripada gue nggak punya informasi. Jadi kalau di Hawaii itu ada namanya sekolah Kamehameha School. Lu mau masuk sekolahnya, lu harus dites darah lu campuran nggak. Kalau campuran lu nggak boleh masuk. Harusnya ada tuh sekolah Batak pure blood. Oh, jadi harus tidak boleh dicampur antara serigala dan vampir. Harus benar. Jadi itu tujuannya untuk melestarikan
budaya sampai ke darah-darahnya tuh. Kalau kita kan di sini kan budayanya toh gitu. Kalau dia nggak bisa, dia harus pure blood. Itu keren sih, walaupun kayaknya rasis, tapi itu sebenarnya menurut gue konsep yang keren, kita kan mempertahankan. Iya sebetulnya sekolah Batak yang baru, Batak bukan kan? Boleh juga. Tes dulu, bukan tes DNA, tes darah. Cek DNA-nya dari bapaknya siapa, ibunya siapa. Gitu. Wah ternyata di tengahnya kayaknya dia kawin sama pembantu nih, wah repot nih. Wah repot nih, baru ketahuan, pecah lah itu keluarga ya gara-gara, aduh mau masuk sekolah aja ribet. Gak usah lah ya, udah cukup informasi aja. Gitu. Nah, tapi maksudnya biasanya kan kalau keluarga Batak tuh orang Batak biasanya anak-anaknya tuh suruh ya apa ke hukum, pengacara, ya ke hukum gitu bang. Gue tadinya disuruh jadi pengangguran, gue nggak boleh ya udah. Suruh pengacara gue nggak mau. Pengacara nggak punya bakat. Sebenarnya gue pengennya jadi supir angkot. Tapi nggak punya mobil. Ya, pengacara nggak punya bakat. Pengacara nggak punya bakat. Apalagi yang mau suruh nyanyi nggak bisa nyanyi gue. Itu ngapain lagi? Gue sebenarnya manusia yang tidak punya kemampuan sih. Kalau orang dengan bangganya, gue dengan bangganya juga gue bilang gue nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya lu salah ngundang gue ya. Tapi kan kemampuan bisa dicari, bisa diasah, bisa di. Kemampuan bisa diasah. Dia aja bisa diasah, masa kemampuan nggak bisa. Ya. Ingat tuh. Ini seru nih malam ini nih. Iya. Gue jadi hostnya, dia co-host. Mungkin bisa masukin ya. Gak semua orang Batak pikiran gitu ya. Harus jadi ini, harus jadi itu. Ya bokap gue nyuruh gue kok jadi pengacara. Gue nggak mau. Jadi akhirnya dia yang jadi sekolah pengacara. Dia sekolah hukum dia. Kan? Jadi bapak gue belakangnya ada gelar SH-nya. Gue tuh dari SD, gue mungkin satu-satunya orang yang di dunia ini bisa klaim gue minta doa sama ibu gue kalau bisa nggak lulus sekolah dan gue nggak mau sekolah. Dari SD. Minta nggak lulus sekolah malah. Iya. Kemarin baru ketemu sama istri gue. Ini suami lu ini orang gila. Orang mah doakan saya lulus, dia mah doakan saya nggak lulus ya. Karena gue nggak suka sekolah. Dan balik lagi bukan karena gue pinter, bukan karena menurut gue sekolah membuang waktu gue yang nggak ada apa-apanya. Karena gini, kita kan nggak ngerti kimia, fisika, matematik. Wah itu buang-buang waktu gue tuh. Gue lagi mencari jati diri gue supaya gue bisa jadi apa ya gedenya gitu. Dari kecil, tapi kan kalau anak kecil ngomong gitu kan kayak lu kurang ajar ya. Iya. Ya wajar kalau gue digebukin, diomel-omel ya wajar juga. Gitu. Harusnya jangan gitu ngomongnya ya. Tapi kan gue menyadarinya sekarang. Dulu kecil mah, gue mau sekolah. Ya mau sekolah di mana? Di laut. Namanya anak kecil kan. Anak kecil bebas aja ngomong. Bebas, tapi jangan gitulah. Gue tidak menyarankan. Oh iya. Tapi kan pada akhirnya ya kita kenal abang kan memang akhirnya di musik. Gue di musik membentuk. Siapa yang nggak kenal Soulja? Itu terbentuk tahun. Soulja tuh dibentuk tahun 98. 98. Waktu gue kuliah di Universitas Indonesia. Ya waktu gue kuliah di UI, teman-teman gue, ini mata pelajaran bolong ya apa ini? Ya udah ngeband yuk gitu. Latihan. Emang teman satu kampus, satu kelas. 98 era Krismon dong. Krismon, kerusuhan, demonstrasi, BEM UI salah satunya dibuat kurang lebih tahun 98. Di situ abang malah bentuk. Gua bikin band. Ya gue ikutan juga demo. Pasti ya. Apa yang paling penting kan ngebandnya. Demo udah gak penting lah demo. Demo apa lah itu demonya. Maksudnya demo kita bukan yang gue misalnya jadi pejuang yang nggak juga, ikut aja. Ikut ada di situ bergerak bareng teman-teman yang lain. Tapi after that ya balik lagi ke kenyataan, nyari kerja, nyari ilmu. Nyari ilmu lah, nyari ilmu. Tapi awal ngebentuk itu emang untuk sekedar iseng-iseng apa punya tujuan visi untuk ngeband nanti ke depannya? Awal pasti iseng lah. Kayak gue cerita tadi, awalnya gue iseng, ada mata kuliah, misalnya jaraknya 3 jam, ngapain ya? Ya latihan deh gitu, ngeband lah. Ngeband, coba-coba, terus tiba-tiba gue pengen, nih ada sebuah acara nih, gue pengen main di acara itu deh. Nama band aja nggak tahu apa, pokoknya gue mau audisi deh gitu. Jadi gue ikutan, terus nama band lo apa? Apa nama band gue ya? Gitu. Asal-asalan aja nyebutnya gitu. Terus lama-lama kayaknya nanggung nih, kita seriusin aja yuk, gitu. Kalau mau ngeband mendingan serius, itu serius tahap 1 ya. Gitu serius kita bikin single, orang banyak suka lah, tapi gue seneng, tapi gue ngerasa kayaknya kita di sini aja nih, kita kayaknya jangan di tempat tuh gitu. Nah barulah gue quit main musik, gue 2 tahun pensiun, terus gue balik lagi dari tahun 2002 kita coba bikin album, 2005 keluar album. Baru gue tanya anak-anak, ini mau serius apa enggak? Kalau enggak, gue balik kantoran aja. Malah setelah bikin album, abang baru mengenal pertanyaan itu sih, mau serius apa enggak? To be exact, gue waktu album pertama itu gue udah berhenti. Tapi yang lain enggak. Okay. Yang lain masih kerja, gue udah berhenti. Terus gue bilang, kalau lu enggak serius, ya gue balik kerja dong.
Masa gue nganggur sendiri, lu kerja, enak di lu nggak enak di gue dong, ibaratnya gitu. Tapi lebih kayak, kalau serius, ayo, let's take it to another level. Tapi kalau lu nggak serius, ya kita cool down aja. Ya kayak Sabtu Minggu ada event, ayo, nggak ada ya udah gitu. Bikin album, ya nggak usah buru-buru lah, santai-santai aja. Masih ada uang buat makan kan gitu. Tapi gue tanya anak-anak, dan anak-anak mau serius. That's it. Dari tahun 2007 gue langsung full timer, benar-benar full time. Gue nggak mau ngerjain yang lain selain musik. Ya berapa tahun tuh? 2007 ke sekarang lah. Belasan tahun lah. Capek gitunya, gue nggak matematika juga jelek. Dapat 3 ya syukur gue. Tapi menentukan apa? Menentukan genre-genre gitu bang? Apa langsung di arahnya apa? Nggak ada. Genre lu apa foto? Ya. Gue sih lebih kayak sama anak mainin lagu A, B, C, D, F, G, jenis musiknya apa. Nggak ada yang abis latihan tuh kita happy, nggak ada. Selain jenis musik ini. Jadi kita main jazz, abis main jazz, kok gue capek ya main jazz ya. Bawain rock, gue main rock kayak ya udah teriak-teriak doang gitu. Tapi gue nggak dapet feel happiness-nya gitu ya. Jadi kita mungkin band yang akhirnya harus bawain lagu yang memang kita suka aja. Walaupun itu mungkin nggak jadi duit di awal-awal ya. Nggak jadi karir, nggak jadi karya, nggak jadi apa-apa. Tapi kita suka banget sama musik ini. That's it. Hanya segila itu sih. Dan gue nggak menyarankan orang segila kita sih menurut gue ya. Karena cukup sulit tuh hidup kayak gitu tuh sebenarnya. Tapi karena anak-anak mau fokus, bertujuan visi misinya bersama bareng-bareng, jadi juga kok. Gitu. Tapi menurut maksudnya pada saat itu seberapa yakin gue tanya ke abang untuk membentuk bandnya kan kedepannya? Ya nggak ada yang yakin lah, orang bandnya juga bego-bego. Kita satu band bego, gimana mau yakin sih? Manggung aja asal-asalan, baru manggung. Stemannya berbeda, gimana mau yakin? Tapi keyakinan kita adalah gini. Gua selalu bilang, lu mau hidup dari musik nggak? Mau, ayo. Gitu. Itu yang tadi gue bilang. Lu nggak perlu pinter-pinter banget, lu nggak perlu keren-keren banget, tapi kalau lu punya fokus yang tajam, lu bisa jadi apa yang lu mau kok. Mungkin kalau lu pinter setahun, kalau lu bego kayak gue nih 10 tahun lah. Gitu. Kalau lu cerdas kayak lu, bisa 3 bulan, gue mungkin 3 tahun. It takes longer, tapi you'll have a dream gitu. So, buat gue sih, fine aja. Paling lu umur 30 sukses, kita umur 55 lah, 56 mati ya gitu ya misalnya. Kurang lebih ya nikmatinya cuma setahun misalnya, tapi jangan sampai di tujuan lu gitu kan, itu aja. Gitu aja. Masalah persepsi kapannya aja yang kadang-kadang orang nggak sabar. Orang nggak sabar. Ya. Itu aja. Aman kok kita. Ya, aman. Minum dulu bang. Silakan. Masih panjang kok Ocel. Berarti emang dari bentuk teman kampus. Cuman kalau kita tahu kan sekarang genrenya tuh lebih ke apa kita nyebutnya? Kita bilangnya Jamaican music. Jamaican music itu ada ska, reggae, dancehall, dub, you name it lah, everything from Jamaica. Kenapa arahnya ke sana, Bang? Because we like it. Because we feel more lively when we play it. Itu yang Abang bilang setelah main enak banget. Lu pernah ciuman sama selingkuhan nggak? Enggak kan? Jangan. Ciuman sama istri lu enak, ya itu lu pegang. Cium anak lu enak, cium anak lu. Cium anak orang lain kan beda rasanya. Jadi, lu peluk anak lu sama peluk anak orang lain beda nggak rasanya? Beda pasti. Peluk bapak lu sama peluk bapaknya orang lain kan beda dong rasanya. Ya kan? Kayak gitu. Lu kayak itu udah anak lu sendiri itu musik gitu. Ya ketika lu mainin lu happy gitu. Beda. Kalau orang banyak yang gue mainin ini karena wah gue nggak ngerti itu bandnya lu, itu hidup lu, tapi hidup gue sama anak gue. Begitu kita main, abis main kita happy. Ketika kita di atas panggung kita happy. Nah, energi happiness kita itu yang kita deliver ke penonton. Ya setelah kita main mereka juga happy gitu. Nggak ada tuh abis nonton band gue tuh stres tuh kayaknya nggak ada. Karena mereka stres datang nonton gue gitu. Gitu ya. Jadi ya kayak gini aja. Lu stres nonton Batak Keren lah. Nonton nih channelnya, puter-puter lagi motivasi dari host kita yang keren. Lu nggak lihat aja main behind the scene ini semua kan keren-keren nih. Ada 3 orang di sini. 3 orang di sini yang nggak kelihatan. Ada 4 orang lagi di belakang. Banyak tim di sini penuh sekali. Iya. Keren orangnya. Apalagi yang lo mau tanya? Tapi lu kalau lama nanya gue yang nanya nih soalnya. Maksud gini. Kalau sekarang kan apa perbedaan yang Abang lihat kalau band-band zaman dulu, band-band apa bisa dibilang kalau band-band sekarang tuh ya ini aku lah bisa dibilang nggak sih kategori alay itu seperti apa? Entah musik ya entah. Ada band sekarang keren-keren. Kalau dibilang alay agak juga lah, yang alay kangen band lah. Kangen band alay. Band sekarang enggak. Visin dia nggak ada alay-alay. Ya maksudnya kenapa sampai dari apa dia alay? Apa musiknya, penampilannya, Pak? Ya paradigma orang aja. Kalau main di inbox dulu katanya alay. Menurut gue sih bukan alay, seleranya aja. Selera orang di Sumatera bagian Melayu ya seneng lagu Melayu dong. Masa lu cokokin lagu Sunda dipuyeng gitu. Jadi kalau menurut gue sih musik ya musik aja gitu. Boleh lu kategoriin macam-macam.
cuma mempermudah aja supaya kayak, lu tau nggak yang musik alay itu? Lu tau nggak yang musik itu yang mana? Yang itu, yang kayak begini. Lah, itu begini ribet. Ya lu kasih penamaan aja. Tapi sebenarnya musik ya apaan aja, aman-aman aja kok. Bebas-bebas aja buat gue sih. Orang suka kangen band apa enggak ya preferensi aja. Gue nggak suka kangen band, ya nggak usah dengerin. Susah amat sih. Orang juga nggak semua suka band gue kok. Ya kalau dia nggak suka ya nggak usah dengerin gitu kan. Nggak usah dengerin, nggak usah beli tiket. Lu juga nggak usah ngomong yang gimana. Nah gitu. Karena kalau masalah selera masing-masing lah. Ada yang suka nasi, ada yang suka sop, ada yang suka macam-macam. Bebas aja. Ya kecuali lu ngomong masalah teknik memasak, ya itu nggak bisa bebas. Beda lagi. Lu ngomong misalnya anak band suka ngomong sama gue, itu band jeleknya dari mana dulu? Kalau secara industri dia bagus karena salesnya dia bagus kok. Tapi kalau misalnya lu ngomong masalah teknik, ya boleh. Lu mengkurasi secara teknik, misalnya tekniknya nggak bener tuh main gitarnya, boleh, bebas. Tapi kalau selera lu nggak bisa paksa. Nggak bisa bilang jelek apa bagus kalau lu ngomongin industri. Oh iya. Iya dong, ya kayak betul. Kayak orang jelek apa cakep, ya itu kan lu punya istri, punya cewek, punya pacar, ya lu bilang cakep, ya terserah lu dong. Ya, masa kita berantem? Cuma masalah. Menurut gua, cewek lu jelek gua. Ya suka gua dong, cewek gua gitu. Masa gua bilang cewek gua jelek, gua mau jadian sama lu karena lu jelek? Nggak mungkin kan? Itu kayak orang cowok-cowok fitnah yang selalu bilang gini. Gua ketemu lu pertama kali langsung jatuh cinta karena lu berkelakuan baik. Kelakuan baik dari mana aja? Kenal aja belum, baru lihat dari jauh kok. Pasti karena cakep dong. Iya kan? Dia nggak cowok-cowok. Ya cewek pasti cakep dulu. Habis itu baru kenalan. Cewek-cewek juga jangan tolol-tolol amat tuh. Dia tuh pertama kali ketemu gue dia langsung suka karena gue tuh baik banget. Dari mana taunya? Ngobrol aja belum, pasti speak lah itu. Gitu-gitu aja. Tapi susah nggak bikin band menyatukan berapa kepala dengan Wah, susah banget lah. Dengan yang berbeda. Gue bikin band bukan cuma satu, gue bikin band tuh banyak. Dan mostly sangat sulit karena satu orang punya pemikiran masing-masing. Walaupun lu udah satu tongkrongan, ya kayak lu aja di sini misalnya. Dia scriptwriter, lu host, lu kameramen. Tetap aja. Beda, karena kameramen ya angle-nya yang bagus yang mana, bos? Scriptwriter ya menurut script gua. Ya lu yang interview gua kan beda lagi. Feel-nya jadi harus disatuin gitu. Yang penting duduk bareng tujuannya sama nggak? Kalau tujuannya masih sama, lu harus iya aja semua. Kan tujuannya masih sama. Kecuali begitu kita duduk, lu punya ide, begitu kita cek sama tujuan kita, nggak nyambung nih sama tujuan kita. Gitu. Misalnya kita punya band koplo nih. Wah, tiba-tiba ada jazznya. Jazznya 70%, koplonya 30%. Wah, ini nggak dapet nih, bro. Kan kita band koplo. Harusnya koplo 70%. Jazznya 30% variasi doang. Nah, itu tuh yang harus dicek tuh biasanya sama band. Emang ngalamin itu? Gue ngalamin itu. Karena kan gue juga produce band. Gue bikin band bahkan dari nol. Gue bikin band bisa dari gini doang. Ini kayaknya kalau lagu ini bagus dibikinin band yang bandnya kayak ini. Oke, gue cari vokalisnya ini, basisnya ini, gitarisnya ini, drummernya ini. Gue satuin. Padukan. Iya. Dan mereka aja nggak ada yang kenal. Gue sering bikin kayak gitu. Berarti langsung ketemu di, ya kan abang comot sini, comot sini. Iya, nggak ketemu malah kan. Lu tau nggak ada pemain bass yang bisa main bass? Ya enak banget. Ada bang, di sini. Ketemu gue yuk. Ini ada lagunya ini, lu bisa nggak mainin? Nggak bisa bang. Tapi lu niat nggak? Niat, bisa pasti. Susah lah band metal suruh main jazz, bingung dia. Maunya double pedal, ya budek. Gue tarik aja pedalnya satu. Nggak bisa kan main double pedalnya, orang gue cabut satu. Lama-lama bisa nggak? Bisa lama-lama, tapi awal-awal payah pasti. Payah. Ya bisa kan itu, apalagi yang dihadapi orang-orang baru mau bentuk band tuh apa? Nggak sinkron dikit langsung. Iya, belum kalau vokalisnya cewek, terbasisnya pacaran sama vokalisnya adu mata sama drummernya kan macam itu. Sudah jadi lah. Susah mau ngeband susah, makanya kalau nggak niat banget jangan ngeband lah. Tuh, susah ngeband kalau nggak punya visi-visi itu. Jangan cuma nonton terkenal, banyak pacar, banyak duit, nggak ada itu. Banyak pacar lu nggak terkenal juga bisa banyak pacar mah. Masalah lu speak-nya aja ya. Tapi kalau banyak duit bener nggak? Banyak duit. Orang bodoh yang bilang musisi banyak duit. Ini. Lu tau nggak? Gue selalu bilang gini sama musisi. Kalau musisi banyak duit, gampang gini aja. Di Indonesia ada nggak satu aja musisi yang punya Ferrari. Tapi dari musik ya. Yang duit bapaknya investasi bodong, jangan. Pokoknya dari musik, gue berani jamin nggak ada. Tahu nggak kenapa nggak ada? Tahu nggak kenapa harus Ferrari? Nah Ferrari nggak mungkin beli bensinnya 12.000 ya, nggak mungkin Pertamax kan? Nggak jalan tuh dia. Turbo punya dia. Ngisinya juga di Jaksel. Nggak mungkin lo dicuci mobil yang pinggiran 35.000 dong. Pasti lo nge-waxing dong. It comes with a lot of expenses just to maintain the car. Kalau Mercy masih bisa lu taruh mana aja. Kalau Ferrari nggak mungkin. Jalannya juga nggak mungkin di komplek lo yang bolong-bolong dong. Pasti cari yang halus dong. Nah, gitu aja. Jadi harus ada itu. Kalau nggak ada berarti nggak ada musisi yang kaya. Jadi bullshit musisi punya uang. Ya bullshit lah. Banyak uang dalam artian
punya uang berlebih, iya. Kaya raya nggak bisa. Kaya raya nggak bisa. Kaya aja. Karena buat gua nih, musisi, buat teman-teman. Harga musik lu tuh 1 triliun. Tapi dibayar orangnya cuma harga tiket 25.000, ya 100.000, ya gitu ya. Kalau acara Batak Keren, tadi gue lihat 1,5 juta sampai 5 juta lah ya, misalnya begitu, ya segitu. Tapi harga musik lu, karya lu tuh 1 triliun. Tapi kenapa orang mau jadi musisi, Bang? Gue seneng. Panggilan yang maha kuasa. Yes. Tapi maksudnya menjanjikan menjadi musisi, Bang? Enggak, gue nggak menjanjikan. Biasa. Tapi banget banyak musisi, tapi enggak. Gue tuh hanya mengencourage lu ya, lu jadi musisi karena lu udah pasti masuk surga, pasti. Udah mana miskin ya kan? Gak punya duit, capek berkarya, ya kan? Gue tanya sama lu kalau foto sekali foto berapa? Berapa, Bang? Sama fotografer juga nggak ada duitnya, Bang? Nah, ada duitnya. Udah gitu, fotonya masih bisa lu perjualbelikan. Sekarang gue tanya, musisi sekali bikin lagunya berapa? Tanya aja yang punya label, Spotify harganya berapa? 0,001 rupiah. Lu berapa? 500.000? Masih banyak kan lu? Iya. Iya kan? Jadi musisi nggak ada yang benar-benar kaya, enggak. Bercukupan lebih karena kita tuh menyenangi seni dan kita menghibur orang. Nah, ketika menghibur orang, rasanya balik ke kita gitu. Jadi kita merasa kaya, enrich. We're not really rich, tapi we are enriching people and we are enriching ourselves gitu. Karena lu seneng dong lihat orang, misalnya kayak gini. Gue pernah ada orang telepon gue, bro apa kabar? Iya, baik. Gue mau cerita nih, kenapa? Gue kemarin mau bunuh diri nih bro. Terus kenapa lu telepon gue? Saya begini bro, gue kan sebenarnya nggak suka nih sama band lu. Iya. Terus, tapi waktu itu gue mengkurasi dia reporter lah. Oke. Gue masih punya CD lu. Gue punya di rumah. Tapi gue nggak tahu tuh CD, jadi gue mau bunuh diri. Gue mau bunuh diri karena gue reporter musik. Gue taruh lah racun lah ibaratnya gitu ya. Terus gue putar tuh lagu yang ada di CD. Apa yang di CD player gue nggak tahu. Tapi gue putar aja. Jadi gue maunya gue mati itu diiringi musik. Gue nggak tahu itu musik siapa. Gue nggak tahu terakhir kali gue putar apa. Oke. Terus gue putar tuh CD sambil mau minum. Judul lagu gue tuh judulnya Jagoanku. Nah, judulnya lirik ini. Karena kau jagoanku takkan pernah meninggalkanku gitu loh. Dulu gue pikir tuh lagu cinta, Bo. Gue pikir lagu cowok ninggalin ceweknya, cewek ninggalin cowoknya, atau sama-sama. Setelah gue mau bunuh diri, gue baru tahu ini lagu tentang Tuhan ya. Gue nggak jadi bunuh diri, bro. Lah band reggae ini aja ngerti Tuhan, masa gue kagak gitu. Gue nggak jadi, gue matiin. Gue hidup sampai sekarang, makanya gue telepon dulu. Harganya nggak ada tuh, nggak bisa lo beli pakai apa juga gitu. Ya itu enriching yourself kan. Lo merasa dihargai. Jadi musik itu menjual nilai value kitanya, bukan nilai lu secara intrinsik uangnya, bukan. Value lu nya yang dijual. Kalau lu valuable ya lu berapapun terserah lu, kan kita jualan jasa. Gitu. Yang ketika itu dinikmati orang, nyampe kayak itu ya. Gue seneng banget, lu seneng banget. Lu nggak bisa dibayar. Ibaratnya gini, gue bilang sama anak-anak band gini, lu pernah nggak sih, ini orang label nggak akan tahu nih kecuali dia main band. Nih lu semua yang di sini juga nggak akan tahu. Rasanya manggung nyanyi ditonton 10.000 orang, tapi lu dibayar pakai promah. Karena panitia nggak punya duit. Tapi semuanya nyanyi lagu lu. Lu dibayar 100 juta, tapi penontonnya masih bodo amat sama lu. Enakan mana? Gue yakin lu semua pasti kalau musisi jawabnya enakan 10.000 bang. Yeah. Walaupun dibayar promo, tapi gue merasa jadi musisi itu. Nah itu gue selalu kasih ke anak-anak band gue gitu. Lu jangan, kita dibayar kurang, duitnya kurang. Ya kalau kurang duitnya kenapa lu ambil jobnya tolol? Ya karena waktu itu ya nggak ada alasan lah. Kalau bilang jobnya harganya sejuta, ya udah lu telan aja sejuta, lu tetap main maksimal. Gak usah lagi komplain-komplain. Iya, jangan ngomongin komplain anak, komplain nggak penting gitu. Iya betul. Kalau menurut gua, karena yang lu deliver kan value, bukan semua orang bisa main gitar kok. Semua orang bisa nyanyi kok. Suara orang yang bagus belum tentu banyak fansnya loh. Setuju. Suara orang yang banyak fansnya belum tentu suaranya bagus. Setuju. Tapi suaranya kena ke hati orang, nyampe ke deliver, wah itu susah tuh dicarinya. Idol mungkin tahu ya tekniknya sampai gimana banget gitu, tapi belum tentu nyentuh orang. Belum tentu kena ke orang ini. Nyentuh juri ya. Karena juri harus nilai tuh. Oh, tekniknya bagus, ini bagus. Tapi begitu dia nyanyi lagu yang bisa menyentuh hati orang, nggak ada teknik. Nggak ada urusan sama teknik. Lu tekniknya di mana? Lu nyanyi lagu sekop-sekop, gue tanya. Nggak ada, tapi menyentuh hati orang untuk joget-joget, untuk bego-begoan bareng gitu. Lu nggak mungkin lah pakai lagu Dewa untuk joget-joget aneh-aneh, nggak masuk. Nggak masuk. Harus sekop-sekop untuk market yang orang stres, butuh hiburan, butuh lucu-lucuan. Betul. Ya menyentuh hati orang yang mana aja. Lu seriosa, lu itu yang menyentuh hati orang upper class, ya udah. Di situ dia. Jangan lu paksa petani suruh lagu klasik itu puyeng deh. Pas saya makan aja udah puyeng, suruh dengerin klasik, mumet dia nggak bisa. Gitu. Value, rasa, emosi yang lu jual.
Dan semua musisi pasti sebenarnya harus dapat itu, harusnya lah. Dapat itu kan. Iya lah. Kalau dia nggak ngerti itu, dia jadinya jualan duit lah. Oh, mau nyanyi dari kunci C, duitnya 1.000. D aja lah, biar 2.000. Kan nggak bisa begitu. Nggak ketemu jadinya, nggak ketemu. Kalau orang musisi udah kayak gitu, nggak akan jalan, susah. Tapi kalau orang mau cari duit dengan cara musisi, jadi musisi salah loh. Dapat apa? Enggak aja, aman-aman. Aman-aman aja ya. Tapi kalau duitnya nggak banyak, jangan stres lah. Jangan mulai belakang. Iya, karena lu mau jadi musisi itu mau kasih value. Uangnya ada nggak ada, lu tetap harus menyenangkan. Iya, karena begitu lu senang, orang akan membayar lu lebih kok. Karena lu nyanyi mengubah hidup orang, menghibur orang, dia akan mau bayar kok. Tapi kalau lu nyanyi nggak mengubah apa-apa, dia nggak akan tetap mau bayar kok. Dia lu misalnya penyanyi jelek nih, tapi kalau dia nyanyi kayaknya hati lu, pasti lu bayar kok. Berapa dia? Berapa aja gue bayar deh. Ada contoh nih, ada stand up komedi. Temen gue telepon, gue nggak bisa telepon manajernya. Oh, kenapa? Nggak tahu. Emang kenapa harus dia? Gue senang banget sama dia. Berapapun harga yang dia kasih, gue mau. Musisi juga ada gitu. Berapapun harganya gue bayar deh. Karena hatinya dia udah tersentuh, dia udah senang aja, udah senang. Ya kayak orang-orang flexing pakai handphone mahal-mahal buat apaan sih? Fungsinya kan sama aja. Mau Xiaomi, mau iPhone kan fungsinya sama. Tapi kan ada value yang dikasih desainnya. Mungkin lu suka apps-nya gampang dipakai. Ada value-nya yang nggak ada selain dari barang itu kan ada yang intrinsiknya ya gitu. Tapi kalau ngomongin band di Indonesia lah Bang, maksudnya secara persaingan atau mungkin sekarang juga banyak band yang kalah saing ibaratnya. Gua dong. Enggak yakin sih gua. Maksudnya ada band yang apa bahasa banting harga, berapa aja budget yang gue sikat lah itu. Gimana Bang lihat kondisi seperti itu? Ya tanggapan lah. Ada kok banyak. Gue bahkan ada band yang udah nggak manggung hampir 1 tahun datang ke gue minta tolong, gue tolongin juga. Dalam artian kalau menolong band yang datang ke gue tolongin. Tapi yang nggak di gue banyak gue dengar ceritanya doang ya. Jadi kalau ini gue lebih anggap karena cerita gue nggak terlalu mau anggap serius ya. Di luar sana kadang jelekin band lain. Oh band dia sepi tuh, band gue lebih rame. Atau ketemu IO, pakai deh band gue rame. Ya karena udah nggak ada jobnya. Dan itu wajar sih menurut gue. Wajar dalam artian dia kan bertahan hidup ya. Cuman yang nggak wajar tuh harusnya lu ketemu manajemen lu ngobrol. Nah biasanya band itu udah nggak mau punya manajemen karena dipotong lah. Ada potongan. Ya dong, kayak lu punya manajer misalnya, lu udah supermodel, gue potong 30%, lu pengen nggak? Pasti nggak mau. Tapi gue biasanya gini kasih ke band, gue kasih pengertian gini lu kalau jalan sendiri, anggaplah budget lu 1 juta. Kalau jalan sama gue, anggaplah budget lu 10 juta. Jadi kalau gue potong 30% kan masih ada 7 juta. Kalau jalan sendiri tetap 1 juta lo. Kenapa? Karena manajemen itu sebenarnya tugasnya kan manage. Asal dasarnya manage ya. Ngatur kan gitu. Ngatur supaya apa? Supaya brand lu sesuai dengan apa yang lu mau. Kadang-kadang band nggak mau. Gue maunya gimana caranya banyak job. Nggak bisa, cuma sekedar banyak job, nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa. Iya dong, misalnya gini. Lu punya mobil Mercy, lu punya mobil Calija, Daihatsu. Emang beda harganya? Beda. Emang orang beli apanya? Ya mereknya dong. Iya. Beli brandnya dong. Itu. Anak band suka ketinggalan sama brand. Ya lupa, band itu adalah sebuah brand. Bukan cuma sekadar dijual kayak beli bakso, beli apa. Ya kalau baksonya nggak ada mereknya kan ya bakso pinggir jalan aja orang bilangnya gitu dong. Kalau bakmi biasa ya biasa. Kalau yang udah banyak cabangnya gacoan. Banyak cabangnya. Masuk gacoan. Iya masuk gacoan. Jadi kalau gue lebih ke situ sih. Kalau cerita orang lain gue nggak terlalu pikir, tapi yang ke gue aja banyak kok. Termasuk salah satu band yang tadi gue minta hapus. Oh yang minta tolong. Iya karena dia datang, kita ngobrol, gue bisa naikin hidupnya dia udah jalan. Gue nggak mau sebutin dan banyak band yang kayak gitu gue nggak mau sebutin karena bawa nama orangnya nanti tersinggung merasa nggak gitu ceritanya gitu ya nggak apa-apa. Yang penting yang pegang cerita aslinya kan gue. Dan gue mau bantu band itu dan gue biasanya bantu dari pola pikir. Bro, lu mikirin band ini kayak gimana sih? Gimana caranya dapat job banyak? Oke, kalau mau dapat job banyak lo harus jadi brand dong. Kalau mau jadi brand, ya brandnya kayak apa? Misalnya kayak tadi kita ngobrol ya, top of mind lu kamera apa sih? Fuji. Gitu. Gua Sony. Karena di depan gua ada Sony. Oke, Sony masuk barang itu ya. Ini iklan itu ya. Kenapa lu top of mind lu bisa Fuji? Pasti lu karena color science-nya kan? Betul nggak? Kalau Sony pasti karena low light-nya. Jadi lu udah punya brand image-nya masing-masing. Kalau Canon karena tuanya. Sama berat. Ya. Beratnya pasti. Iya, makanya gue hijrah. Makanya saya hijrah. Gue Canon user juga. Tapi buat gua band itu harus bisa menjelaskan itu secara cepat. Band lu apa? Biasanya nggak bisa jelasin. Nah kalau udah nggak bisa jelasin, lu pasti nggak makan.
Lu pasti nggak makan. Iya dong. Lu ingat koplo ingat siapa? Dangdut. Ingat koplo ingat. Kalau gue ingat NDX misalnya gitu. Oh. Ingat dangdut ingat siapa? Ingat Rhoma Irama. Ya udah dia top of mind-nya orang. Udah aman. Aman, lu nggak usah jualan, lu duduk aja. Tapi bikin nyampe di situ kan investasinya, waktunya, tenaganya, duitnya banyak. Untuk proses sampai ke situnya kan untuk. Nah, iya, orang banyak datang ke gue, banyakin job kita, gue nggak bisa, mohon maaf. Banyakin jobnya tuh harus lewatin proses yang banyak loh. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau, ya sudah. Nggak bisa gue bantu. Karena lu yang membantu diri lu sendiri, gue kan hanya manage. Iya, betul. Gue kan hanya mengatur supaya apa yang lu pengen tuh nyampe gitu ya. Kayak lu lah di sini. Oh berarti kita syutingnya jam segini, skripnya ditulis sama dia, yang teleponnya dia, yang rekodnya ini, ya gitu. Pastikan kupingnya benar, korek dulu. Pastikan matanya waktu nulis skrip ya, nggak lagi stres. Ya. Pastikan dia lagi ramah, nggak lagi mens kan gitu. Supaya telepon talentnya, jadi gini bang. Ayolah datang gitu. Datanglah kau bang, kau nggak, ya, malas orang lu masa gue malas kan gitu. Itu aja ya. Gitu. Minum lagi bang, minum lagi. Iya, Nah kalau habis di refill. Nah, tapi maksudnya udah berkecimpung cukup lama di dunia musik, pernah merasa dikecewakan oleh dalam bekerja gitu, ada band atau sesama temen yang tadi ya, lu gue bantu tapi lu banyak tapi gue nggak kecewa sih, karena gue kerja tuh Tuhan suruh gue kerja di sini, jadi gue nggak terlalu pusing. Jadi kalau gini ya, kalau orang banyak nolong orang kerja hitung-hitungan, gue kalau udah mulai ngitung gue mendingan gak usah kerjain. Kalau gue nggak ngitung, baru gue mau kerjain. Kenapa? Karena Tuhan nggak suruh kita untuk ngitung-ngitung gitu. Yang itu Tuhan aja, ngapain lu sibuk gitu. Investasi gue segini, ya lu jadi bisnismen aja, jangan main musik. Ya kan sama kayak, jadi kalau kunci C ke D, ini hitungannya nggak bagus banget. Harus C ke E. Nggak juga, kadang-kadang orang nge-feel aja gitu, dapet kuncinya aja nggak jelas apaan. Pokoknya enak dirasa gitu ya. Gue juga sama, ketika gue produce band, enak dirasa, ya udah ayo gue jalan. Dengan segala keluh kesahnya ya, walaupun misalnya setelah bandnya naik, gue ditinggal ya nggak apa-apa juga. Ada juga yang bandnya nggak naik-naik, ngomel-ngomel mulu. Yang nggak naik-naik kan bukan karena gue nggak bisa. Ya kan macem-macem lah faktornya. Ya gue iyain aja ya. Tinggal gue tanya, lu masih mau di kita nggak? Nggak, ya udah. Nggak apa-apa. Lu mau cabut nggak masalah. Tapi jangan memaksakan harus di sini ya kan. Kita udah ngerasain ini jalan, nggak ketemu nih. Sudah, silakan. Mau pergi silakan aja. Ada band yang pergi dari gue gitu. Kita mau cabut ya udah cabut. Kok segampang ini? Emang mau ngapain lagi? Mau ke meja hijau buat apaan? Karena orang banyak yang, kita meja hijau kan gitu. Mana anak kantor gue ada yang gituin, kita bawa pengadilan gitu. Gue bilang sama dia pasti nggak ngerti ke pengadilan itu buang-buang duit lah. Naikin berkasnya, sewa pengacaranya, operational cost pengacaranya. Emang pengacaranya naik motor dari sini ke situ nggak pakai duit, nggak pakai bensin, dipakai dong. Ya, dia harus bayar dong. Walaupun dia jasanya sebenarnya nggak dibayar, tapi ongkosnya kan harus dibayar dong. Itu costing, mendingan berdamai aja. Berdamai dengan masalah atau berdamai dengan sumber masalah lu yang adalah artisnya atau talent lu gitu aja. Gitu aja sih kalau gua. Tapi kalau musisi itu apa? Wajib idealis, Bang. Harus idealis, wajib idealis. Idealis apa dulu nih? Gue idealis. Gue hanya mau bawain Jamaican music. Gue yang lain itu enggak mau bawa. Sama begitu ketika Abang memproduce band, membentuk band ini harus biasanya idealis ya. Iya, berarti harus kalau Abang mau bentuk band lagi ibaratnya harus Jamaican lagi kah? Enggak. Gue ada Mandarin ada, dangdut ada, koplo ada, banyak gue. Gue to be exact tahun ini gue produce 80 lagu. 80 lagu tuh nggak dikit loh. Iya, genrenya macam-macam. Gue lagi produce 10 lagu Sunda. Ngerti bahasa Sunda enggak gue? Tapi gue nggak belum ngerti kan, gue tinggal translate. Oh artinya ini kurang lebih. Cuman nyanyinya gimana gue nggak tahu. Tapi kan ada yang bikin lagu, ada yang aransemen. Gue pengennya aransemennya begini, lagunya kayak gini gitu. Sebagai produser ya, gue pengennya begini. Oke, siapa yang nyanyiin ya kita cari. Oh yang nyanyi bagusnya dia Ayu. Ya udah kita produce. Kita nggak benar-benar tawar dia apa. Ya lagu asal bisa bikin joget, ya berarti lagu joget nih. Bisa bikin nangis ya lagu sedih nih dapet nih. Bisa bikin kita nerawang, lagu senja nih dapet nih, senjanya nih. Ya udah jadi barang itu. Urusan orang nanti suka apa enggak ya urusan? Iya, urusan orang. Selera lagi, baik bisa tebak, iya. Selera dong. Selera, iya. Selera dong kayak tadi. Iya, ya, makanya ternyata bentuk band itu ya dan susah segampang kali Bang ya. Susah gampang susah. Suka kau lah itu mana duluan. Iya, karena kan kalau sekarang band-band apalagi generasi aku lah band-band sekarang, yang penting dia asal manggung, terima bayaran, cuman jadi nggak nyampe dia feel ke orang itu, yang penting ya banyak yang nyampe kok, banyak juga yang nyampe. Kayak gue bilang tadi, misalnya Fish dia nyampe kok, pesannya nyampe. Gue sampai bingung, lagunya susah, liriknya susah, nyanyi dari ujung sampai ujung.
lagu gue gampang gak ada yang nyanyi. Ya feel-nya nggak dapet. Jadi lagu gampang kalau feel-nya nggak dapet ya nggak dapet aja. Lagu susah kalau feel-nya dapet orang kulik kan, kejar terus gitu. Kayak Bernadia tuh lagunya yang lagi viral, nggak diulang-ulang tuh, liriknya kan nggak diulang-ulang. Dari depan sampai belakang ganti-ganti. Hafal aja tuh orang. Gue sih yang dengerinnya. Maksudnya, wah gila ini gimana ngafalin ya, itu pun banyak dong. Iya, bener-bener. Tapi orang hafal tuh. Gue main di festival, orang nyanyi dari ujung sampai ujung, dari lagu intro sampai ending. Lagu gue, refnya doang sebaik. Ya kan, nggak bisa dibilang. Makanya musik tuh bisnis yang paling sulit di dunia. Tapi banyak peminatnya. Karena orang kan berpikir, oh kalau main musik tuh gue bisa suka-suka gue bisa nggak usah, ya bisa begadang gitu-gitu. Tapi menurut gue musik butuh kedisiplinan yang tingkat tinggi dan sangat berat, apalagi di bisnis musik berat banget. Mungkin lo hari ini bisa punya slang, besok nggak bisa KW2 slang, nggak bisa. Slang adalah slang, lo nggak bisa bikin slang KW2, KW3 nggak bisa. Nggak bisa. Waktu, notasi, generasi itu menentukan banget. Dulu slang enak, slangean, slang cocok. Sekarang siapa yang slangnya? Nggak ada. Orang sekarang pengennya terlihat flexing, dandy gitu, kelihatan keren, hype beast itu. Nggak ketemu slangean. Jadi gimana dong? Iya, setuju. Jadi musik tuh ada generasinya, ada atmosfernya sendiri yang lu nggak bisa ulang kadang-kadang. Kayak contoh Bernadia, gue baru bilang anak-anak, lu tau nggak kenapa lagu Bernadia sekarang bisa ngetop? Coba tahun 80-an pasti nggak ngetop. Kenapa bisa nggak ngetop, Bang? Gini ya, tahun 80-an nggak ada cowok-cowok tuh anak SMA tuh pakai parfum tuh nggak ada. Ini udah susah. Pakainya MBK atau nggak deodoran gue. Sekarang gue tanya, deodoran gimana nempelinnya? Harus lu ketekin terus lu gitu kan? Ya nggak indah dong dipandang. Jadi nggak akan kena tuh lirik itu. Sekarang kena. Karena nempel dong, kan kita semprotin di badan. Nempel badannya, nempel tuh parfum kan. Ketemu. Jadi ada masanya, ada momentumnya. Nanti lu ngomongin BlackBerry, yang mana ada orang peduli BlackBerry sekarang. Dulu ada lagu Psychoji, judulnya online. Karena dulu kita selalu offline. Sekarang lu pernah offline nggak? Nggak ada. Offline kalau handphone lu mati. Malah orang khawatir. Suami gue lagi di mana ya? Cowok gue lagi di mana? Kok nggak bisa telepon? Insecure. Kalau dulu nggak bisa dihubungin, ya udahlah. Kan nggak ada internet gitu. Paling cari telepon koin. Telepon koinnya susah, ribet deh. Kalau sekarang enggak. Malah dulu orang janjian jam 2 ya. Nyampe tuh jam 2. Sekarang jam 2 ya. Datang jam 3. Padahal udah ada WhatsApp yang real time. Enggak ngaruh, emang dasarnya aja manusia. Orangnya aja. Nah, gitu. Jadi kalau buat gue, pokoknya kalau mau musik, lu harus ngerti musik itu bisnis yang paling susah di dunia udah. Kalau musik lu bikin, gini ya. Lu bikin tempe, nggak laku bisa lu kasih nggak? Sedekahin ke orang. Bisa. Lu goreng, sedekahin ke orang. Musik gimana sedekahin? Kalau lu sedekahin, nih gue mau transfer nih lagu gue kalau lu. Aduh gue nggak suka nih bro lah. Gue nggak suka, mau maaf ya, gue nggak suka reggae gue. Gue anaknya senja banget gitu. Nggak bisa. Jadi lu nggak punya apa-apa kan? Kan lagu lu udah basi gitu, udah nggak zamannya, lu mau apain? Cuci gudang? Nggak bisa. Kalau lu clothingan bisa. Kamera lu bisa di sel nggak? Bisa. Dia kata udah jamuran tinggal dibersihin, Pak. Masa lu bilang gini, lagunya pasti nggak suka. Tinggal aransemen ulang, Pak, lagunya nggak mana mau. Gue kan maunya nikmatin lagunya, gila kata dia. Ya kan? Itu bedanya. Itu susah, musik susah. Susah banget. Tapi selama berkarya suka dukanya sebagai produser, sebagai musisi, sebagai produser, suka dukanya Bang? Produser, musisi, produser. Kalau gue sebagai produser, gue seneng kalau artis gue ngetop. Maksudnya berhasil. Sukses di apa yang dia mau. Sebagai manajer, kalau gue bisa membuat sama. Band gue dari jarang manggung jadi sering manggung. Dari bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Kalau sebagai anak band, gue sebagai player, sebagai bassist gitu. Gue senang kalau waktu gue main bass, orang tuh happy dengan penampilan anak-anak. Terlepas dari uangnya berapa, manggungnya di mana, gue nggak gitu pikirin. Yang gue pikirin, hari ini orang terhibur nggak penampilan anak-anak gue? Begitu mereka pulang, dia punya pesan apa? Punya keceriaan apa? Kalau dia nggak ceria, gue nggak dapet. Gue kemarin habis pulang main di Malang, gue nggak ngerasa enak tuh. Abis main gue kosong gitu. Karena menurut gue penontonnya nggak ngerasa happy dengan penampilan kita, dan gue uring-uringan tuh seharian. Jadi sampai berasa begitu? Oh iya, berasa banget tuh, berasa banget. Kalau orangnya, walaupun orangnya cuma 5 orang aja, kalau mereka happy tuh gue happy banget. Waktu gue main di depan SBY, semuanya pakai biru, gue pakai merah sendiri, gue happy banget. Ngeliat dia kaget. Ada orang gila pakai baju merah, tuh gue seneng banget. Seneng banget itu. Seneng banget. Nyampe dia. Nyampe banget itu pesan. Gue happy banget. Happy gue. Waktu gue main ulang tahunnya Ibas, ya gue bingung nggak orang semuanya duduk, gelap banget, nggak gitu kelihatan, ya gue kurang happy lah gitu. Kurang happy maksudnya gue nggak bisa ngerasain lu punya vibe.
Karena dia mungkin mau joget tapi duduk, nggak enak acara ulang tahunnya dia kan. Gitu. Ya gue nggak dapet. Tapi kalau acara lucu-lucuan gitu gue sering dapet kok. Gue sering dapet. Seneng banget gue kalau orang happy, orang kaget gitu ya gue seneng. Ya ulang tahun Soulja 2000 berapa 2 tahun yang lalu ulang tahun Soulja. Gue bikinin ada marching band, mereka semua kaget ada marching band di tengah band manggung, gue happy banget. Nah itu walaupun nontonnya nggak banyak, paling cuma 200 orang, tapi gue happy banget. Gue nonton 10.000 orang semuanya kayak sibuk sendiri, gue ya nggak happy lah. Ada kan kadang-kadang orang lagi sibuk pacaran gitu, gue aneh. Iya kan gue malu juga gitu. Aduh bayaran sih nggak ngaruh jadinya. Disitulah kita ngerasa jadi musisi bahwa bayaran tuh nggak ngaruh, duit tuh nggak ngaruh. Kepuasan hati lu penting. Oh di situ malah ngerasa. Iya. Iya. Tadi situ aja kita di situ soalnya. Tapi semua genre kayaknya abang sih tadi Sunda. Tapi sebagai orang Batak nggak bikin lagu Batak mah? Nggak ada yang mau nyanyi lagu Batak gua. Payah nih orang Batak yang di gua nih. Karena gua punya beberapa penyanyi yang gua udah bilang, lu kalau gini ya. Contoh ya. Gua waktu itu datang ke kantor, ada penyanyi, gua X Factor nomor berapa lah gitu. Oh X Factor. Ya, terus gua bilang, "Mbak mau jadi apa?" "Saya mau jadi diva." "Janganlah, Mbak." "Kenapa?" "Lu jelek." Abang mau hitam. Iya serius. Wah kalau kayak gitu. Nah sekarang gue nanya, diva apa biasanya? Putih, cakep. Lu enggak. Jadi lu kayak Anies, antitesis, ya kan? Gue bilang, kalau lu mau serius main musik, gue bisa bantu. Tapi jangan jadi diva. Terus jadi apa? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya ngobrol. Ketemulah dia orang Padang. Oh kalau gitu gini, kita bikin lagu Tambo Cie, beli rendang, paket, dapat CD. Wah lu jangan bohongin kita. Gue nggak bohongin lu. Coba lu ngomong nih, gue kasih teleponnya. Paguyuban pengusaha rumah makan Padang. 200 siap support. Datang ke kantor. Bener bang kata lo? Ya bener lah, gue kan nggak bercanda. Di Batak juga kan udah dikerjain gitu. Di Lapo-Lapo kan banyak, udah dikerjain kok. Cuman di orang Padang belum ada. Di Batak udah banyak. Jadi gue cuman copy aja sebenarnya gitu. Nah di Batak, gue banyak ketemu artis yang nyanyinya bagus-bagus, tapi maunya lagu pop. Gue bilang, lu gak cocok. Udah lagu Batak aja, gak mau. Kalau orang Jakarta jarang lah mau. Iya. Kalau orang Kisaran mungkin masih mau. Orang Siantar mungkin masih mau. Tapi kalau lahir di Jakarta, Jaksel apalagi Gandaria mana mau. Gandaria jazz bang. Oh, senja lah minimal. Senja. Masa lagu Batak yang bener aja bang kaki itu. Gue punya kesulitan itu. Soalnya kalau orang Batak mau, keren. Gue waktu COVID gue mau bikin ini. Toba International Reggae Fest. Gue dicela-cela semua orang. Siapa yang mau nonton? Band lu yang nyanyi? Ya ngapain band gue nyanyi? Band gue nyanyi ya biar karena gue yang bikin acaranya, gue yang nyanyi lah. Band gue main lah. Tapi itu gue kepingin di Toba, lu bayang ya, Toba Reggae Fest. Di Toba, dari atas langit kita terbangin drone, kasih kamera. Ya nyanyi tapi Raisa. Nyanyi lagu reggae. Belum pernah lihat kan lu? Pasti ada yang nonton. Kalau gue, siapa yang mau nonton gue? Udah lah. Gue mah tahu diri aja gak ada yang mau nonton gue. Gue mah nggak bangga lah sama band gue, biasa-biasa aja. Maksud gue, kita bekerja, kita tahu apa selling point kita apa, good point-nya apa, minusnya juga kita tahu. Jadi ngapain paksa anak reggae nyanyi reggae terus nggak ada yang nonton? Paksa aja. Iya. Raisa nyanyi reggae. Semua orang juga bingung Raisa reggae kayak apa, penasaran toh. Jadi mau kan? Jadi mau. Oh gitu caranya. Cuma memang maksudnya di dunia musik atau emang kayak tadi abang bilang ya dia mau jadi diva, ya lu emang harus lebih baik dong. Lu nggak lebih baik memang sepait itu ngomongin untuk. Kalau gue ya kan, kalau nggak gue di kantor orang datang 7 orang, gue kapan ngantri ya pasien gue nih banyak nih. Kan gue harus nyediain waktu 7 jam kalau orang 1 jam. Gue nggak kerja dong. Kalau kerja 8 jam gue udah habis dong, tinggal sejam doang. Ya kalau mau nggak mau, mohon maaf gitu. Setengah jam aja deh kita ngobrol gitu. Makanya kantor gue di Bekasi, kalau di Jaksel habis gue dicurhatin mulu. Iya karena kan gue mau gitu ngobrol sama anak band tuh mau gitu. Tapi sayangnya kita juga harus ngerjain kerjaan kita kan gitu. Kayak itu yang nggak bisa gue, mohon maaf itu yang nggak bisa gue sediain. Waktu gue nggak punya. Cuma 24 jam dan harus gue bagi sama keluarga gue gitu. Dan akhirnya tadi yang cewek itu nggak kena. Enggak, kurang fokus aja. Orang Indonesia suka kurang fokus. Dibisikin ini dia ngikut, dibisikin itu dia ngikut. Padahal menurut gue sih ya fokus aja emang kita suruh, kan kita nggak punya kepentingan. Gue juga nggak bilang gue harus yang produce, gue harus yang enggak kok. Lu cari manajer lu, produser yang lain juga boleh. Tapi lu cocoknya gitu karena dia suaranya bagus. Tapi orangnya memang ya kurang cantik gitu. Kalau mau jadi diva ya nggak ketemu. Diva ya. Diva. Kalau sekedar penyanyi solo perempuan ya ketemu aja. Karena dia waktu itu bilang cita-citanya mau jadi diva ya nggak ketemu. Nah gitu kan. Kayak lu mau jadi model, tapi tinggi lu cuma 100
50 gitu. Ya nggak bisa kan gitu. Model foto model bisa. Tapi kalau model catwalk nggak bisa. Kan itu ada kaidah yang lu nggak bisa nggak bisa lu kangkangin begitu aja gitu. Itu aja sih. Tapi maksudnya, ini kan abang juga sebagai produser juga melihat band-band di Indonesia, bisa lihat nggak sih mana ini kayaknya bakal berapa tahun ke depan akan naik, ini kayaknya mati nih. Oh lihat dong. Gua sekarang lagi bikin, gua kan punya perusahaan promotor juga. Kita juga lihat kok, oh nanti band popang nih akan naik nih. Nah, gua bikinlah popang. Reggae nih akan naik lagi nih tahun depan. Gua udah bikin nih festival reggae. Hip hop, rap akan naik 2 tahun lagi, gue udah siapin tuh. Jadi sampai 2 tahun ke depan gue udah siapin barangnya. Tapi itu butuh ekosistem ya. Kalau ekosistemnya nggak ready bisa jatuh juga. Waktu misalnya Raisa jalan, gue dilihat, Raisa pasti jalan. Kau tahu beda. Gitu. Chris Patih jadi nih band. Orang belum, lu gimana taunya Chris Patih bakal naik? Band mana? Mukanya muda, musiknya klasik rock, slow rock, nyanyinya R&B. Nggak ketemu, susah. Wali, lu ketemu dari mana orang-orang bisa nyanyi begitu sincere dan orangnya baik-baik? Jadi gue ngelihat band tuh bukan cuma jadi lagunya, tapi ya perawakannya, attitude-nya kelihatan. Dan gue bilang, lu pasti jalan. Geisha, gue ketemu Geisha pertama kali. Gue salamin sesuatu band. Oh iya. Lu pasti bakalan jalan. Lu tau dari mana? Beda, aura lu keren. Menurut gue. Rapih mainnya, notasi lu cakep, semua cakep, jadi lu pasti. Jadi, tapi kan gue nggak ngapa-ngapain, gue bukan siapa-siapa juga, tapi gue senang aja gitu kalau ngelihat band yang wah nih, coba di gue gitu. Jadi senang walaupun gue kesal juga, harusnya di gue nih gitu. Tapi kita harus support lah, itulah musik, itulah musisi gitu. Tapi kalau secara genre, kita ngomong genre terus tapi di Indonesia, semua genre akan hidupkah di Indonesia atau mana yang menurut abang di Indonesia ini kayaknya nggak bakal? Ya buat kita nih, buat gue sekarang terutama sebagai orang label juga. Iya. Menurut gua musik udah gak ada genrenya cuma satu sekarang. Spotify. Ya lo dengan Spotify nggak berdasarkan genre kok. Playlist hari ini, playlistnya Mamat, playlistnya Jody, playlistnya Batak Keren, udah. Emangnya kalau misalnya gue bikin Batak Koplo gimana? Tapi kan ada di playlistnya Batak Keren. Dia nggak tahu itu namanya Batak Koplo, dia juga nggak peduli kok. Ketika gue bikin festival tahun 2017 pertama kali pakai feel koplo, orang bingung, bang, apaan nih feel koplo? Gue juga nggak tahu. Terus kenapa dipakai? Kata orang-orang bagus, gue kan juga pengen tahu. Jadi gue pakai aja bandnya. Oh bagus. Anak muda sekarang ternyata mau tuh gue joget koplo. Dulu kan koplo kayaknya gimana gitu. Kayaknya iya. Nah, gue pakai misalnya kemarin Februari kita bikin festival pop. Yang main Roni Siantur, Parulian. Aduh. Gue sampai dimarahin sama yang punya venue. Karena? Liodra di sini sepi, semua sepi. Kenapa lu pakai Roni? Ya kata survei anak buah gue begitu. Terus lu kenapa ngotot, orang gue bayar kok? Ya pasti sepi lah, kata lu kali. Kalau kata survei kan enggak. Emang lu tahu lagunya? Enggak tahu. Tapi surveinya kan bilang itu, ya kita ngerjain aja. Dan ramai itu pecah. Berdasarkan survei. Aku juga baru tahu, oh ini yang namanya Roni Parulian ya. Oh justru baru lihat juga. Tapi gua waktu itu, gue tanya fansnya, apa yang bisa membedakan festival yang lain dengan festival gua? Kita belum pernah nonton Roni Parulian dengan menyanyikan lagu Dewa, bang. Ya udah, nanti gua minta izin deh. Dan pas di festival kita dibawain 4 lagu Dewa, 4 atau 3 deh. Oh. Diizinin kok. Ya senang dong fansnya. Pasti. Jadi gua membangun fans dari festival gua gitu. Tapi kecil-kecil lah, nggak yang gede-gede. Tapi kecil-kecil gua bangun fans gua gitu. Dan kita kan musisi nih. Kita bisa contohnya. Tadi gue sempat nanya di sini, ini ngapain sih bikin kayak gini-ginian gitu misalnya. Dulu gue 2017 tuh gue punya perusahaan membidani event hybrid. Jadi gue 2017 punya event on air dan off air, online dan off air. Jadi kalau off airnya lo beli tiket sekadar nonton biasa, nonton, sisanya lo bisa nonton via aplikasi. Nah gue bilang sama anak, kenapa begitu? Karena one day lo mungkin nggak bisa lagi off air. Kalau lu nggak bisa off air, lu perlu platform yang membuat lu bisa konser dari mana aja. Gue jalan tuh 2017, setahun gue di Rolling Stones bakal. Ya. Orang-orang bilang, lu apaan nih kayak gini, segala macam. Ya gue nggak tahu, namanya gue ide aja bos. Nah, ceritanya nggak berhasil lah usaha gue ya. 2020, COVID kan. Orang pada telepon gue, oh maksud lu ini bang. Kita bakal kena COVID yang kagak tahu juga gue bego. Kalau gue tahu juga gue bilang emangnya gue ujung gitu nggak juga. Tapi kita kan berpikir ke depan gitu.
Kayak misalnya gini, YouTube. Semua orang bikin YouTube. Gue juga punya YouTube, tapi gue nggak serius-serius banget bikin YouTube. Kenapa lo nggak serius? Ya duitnya dikit. Bukannya duitnya dikit-dikit amat sih, tapi gue capek ya. Capek kalau lu mungkin punya modal gede, yang diundang podcast lu isinya yang lagi viral, ya mungkin oke lah. Kita kan bukan. Kita sadar diri aja. Kayak tadi gue selalu bilang, lu perlu juga sadar diri. Tapi lu punya cita-cita gede, boleh. Tapi lu sadar diri. Gue punyanya cuma segini aja. Dan itu was a good one ya. Aplikasi kita hit Amazon server, dia bilang, kita belum pernah ngeliat streaming segini kencengnya, segini banyak yang nonton pada saat bersamaan. Ya Pak, percuma kalau nggak jadi duit ya. Akhirnya saya tutup juga, nggak usah lah dibangga-banggain. Gue tuh bangga kalau platformnya jalan gitu loh. Kalau platformnya nggak jalan, ya gue nggak bangga lah gitu ya. Dan gue blok Rolling Stone selama setahun. Terakhir event kita tuh 4 Desember. 5 Desembernya Rolling Stone-nya tutup. Gue tanya kenapa lu tutup? Abis gue nungguin lu bang, kan kita kontraknya setahun ya. Iya juga sih. Mohon maaf ya. Lu jadi enggak apa-apa kok. Maksudnya emang udah ada plan kita emang close gitu. Akan kafenya ditutup segala macam. Tapi emang kita nungguin lu selesai ya kita baru selesai. Nah, kita komit sama kontrak kan. Nah, respectful. Oh iya. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak muda punya mimpi besar di band, pengen jadi band besar itu menurut pandangan Abang? Sebesar apa dulu sih? Kalau sebesar Dewa nggak bisa lagi, susah. Yang paling besar sekarang siapa? Nggak tahu gue. Tapi ya mungkin sebesar Raisa aja sulit. Sulit ya? Ya Raisa udah menikmati. Selain udah menikmati. Yang sekarang gue nggak tahu sih. Gue nggak berani jamin gimana. Tapi sekarang tuh gini. Dulu penghasilan lu kan kurang lebih hanya dari manggung kan. Sekarang itu duit lu kecil tapi revenue stream lu banyak. Lu bisa dari endorsement Instagram, bisa dari YouTube, bisa dari Spotify, bisa dari manggung, bisa macam-macam. Jadi revenue stream yang banyak, tapi per stream itu sebenarnya nggak terlalu gede. Gitu. Jadi kurang lebihnya bisa mengimbangi kurang lebihnya. Tapi kan capek, lu ngonten tiap hari kan capek. Tiap hari pagi-pagi besok gue posting apa ya? Gue mikir gitu, nggak lucu, ganti, nggak lucu, ganti, gue puyeng. Kalau anak YouTuber kan gini, kalau diajak ngomong nggak bisa ngobrol, dia pasti lagi mikir kontennya apa ya. Jadi matanya kemana, nanar gitu. Gue tahu nih pasti lagi mikirin konten, yang nggak bisa diganggu, dibiarin aja. Abis, paling kalau dia udah siap, gue baru ngobrol. Kalau nggak gue diemin aja, ntar juga dia udahan sendiri. Jadi gimana bang? Jadi gabung sendiri udah gitu ya. Sebelum dia ngomong jadi gimana, diemin aja. Terus dia sih ngeliat lo. Tapi nanar aja di otaknya dia lagi mana gitu, lagi terbang-terbang ya biarin aja. Karena emang efeknya itu. Kalau karena gue nggak bisa begitu ya, jadi efeknya nggak. Karena gue kan harus bagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya nggak bisa guanya nggak bisa aja. Kalau lu bisa silakan, kalau nggak bisa jangan paksakan gitu. Karena ada orang maksa ngonten terus ya kalau bukan jodohnya dia, bukan ngaturnya dia ya nggak usah. Ya kerja di bank aja nggak apa-apa, emang kenapa sih? Kayaknya harus banget terkenal gitu biar di keluarga arisan mama tahu itu biar terkenal. Sudah jadi YouTuber anak kau rupanya. Penting juga. Karena Batakan yang penting adalah duit, karir, jabatan gitu kan. Itu aja. Tapi ada kata terlambat nggak sih Bang kalau untuk menjadi musisi atau zaman sekarang Mas, orang mau mencoba jadi musisi, jadi penyanyi, jadi ada kata terlambat dalam dunia musik tuh? Ya tergantung. Kalau gue bilang sebenarnya nggak ada kata terlambat, tapi tergantung lu maunya kemana. Ketika lu umur 50 mau menggapai gadget, lu terlambat lah. Masa gadget bilang itu, gue ngefans banget sama aki-aki yang itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Pasti kan ngefans sama yang seumurannya agak-agak tipis-tipis lah 5 tahun di atas gitu. Dia cocoknya nyanyi Tembang Kenangan gitu. Gitu aja. Tapi kalau lu bilang terlambat, ketika dia bilang dia mau buat orang yang tua Tembang Kenangan ya nggak terlambat. Pas lah. Dia nyanyi Tembang Kenangan, usianya tua, kan dia cocok ngobrol sama yang tua-tua. Udah dia Alzheimer datang ke konser gitu, bawain gue lagu yang itu dong ya, lu bawain kan. Dia senang gitu. Walaupun dia punya banyak penyakit, tapi dia bisa ceria kan, lu punya value lagi tadi. Lu bisa memberikan value ke orang lain. Karena orang yang udah sakit itu kan butuh dihibur. Gue ngobrol sama orang COVID, lu tahu kenapa orang COVID pada mati? Karena stres. Coba kalau COVID boleh makan nasi Padang, ada hiburan konser di dalam rumah sakit, hidup. Tapi kan nggak bisa, gitu. Karena di situ ruangannya putih semuanya, detak jantung lu di tut, emang lu nggak stres? Bohong lah, lu pasti stres lah. Pasti lah bang. Sebelah lu tiba-tiba mati lagi, mati lu, tambah lagi. Besok dia. Nomor 3, lupa, gua nomor 4 lagi. Keskip apa enggak kan gitu? Wah nomor 4 biasanya kalau di Cina, nih mati lah dia kan. Nah selesai hidup lu, nggak bisa juga. Jadi ya lu udahlah. Udah pokoknya lu nikmatin hidup aja, lu mau kemana, lu asal lu nikmat, lu seneng, apapun yang lu kerjain pasti akan lebih impactful daripada lu menggerutu.
Ini pertanyaan penasarannya sebagai kacamata produser ya. Kenapa penyanyi nggak berkembang, nggak maju? Ya nggak mau. Nggak mau? Ya nggak mau dong. Nggak mau kan banyak hal. Udah disuruh dan nurut-nurut itu kan berarti nggak mau ya. Atau maunya dia berarti nggak mau. Gue pernah ketemu kok penyanyi. Bang, kita nih begini. Sebelum lu produce kita maunya A, B, C, D, F, G, H, I, J. Banyak. Gimana bang? Kita udah band yang BM ya? Apaan tuh BM? Gue ngerti BM apa sih? Mohon maaf. Banyak mau bang. Oh banyak mau. Enggak lu nggak BM. Oh baru lu bang. Orang yang bilang kita nggak BM. Ya, berarti kita bisa. Enggak juga. Loh katanya kita nggak BM. Lu nggak BM. Lu namanya mau lu. Nggak bisa kalau mau lu kan. Ketika lu mau menjangkau market yang lebih luas, berarti kan maunya market dong. Kalau lu maunya lu, ya lu nyanyi di kamar mandi. Lu nyanyi di kamar mandi, menghibur diri sendiri, sama cicak, sama apalah terserah yang ada di kamar mandi lu. Tapi kalau lu udah mau ke masyarakat luas, ya nggak bisa. Harus ikut apa kata masyarakat. Jadi itu pakem yang harus lu hadapi. Ya kayak kita bicara politik tipis ya. Masuk. Iya kan orang bilang gini, kenapa sih selalu presidennya orang Jawa? Ya kan 60%, 70% orang Indonesia orang Jawa. Makanya orang Batak banyaklah beranak. Dia orang Batak jadi presiden. Ya lupa orang Batak itu. Dia hanya kawin aja. Kawin pesta besar. Anak 1. Kayak gue ya. Kawin pesta anak 10 lah. Kayak zaman dulu 13 anaknya. Oh bagus itu. 11. Marga ini 20.000 orang. Gitu kan. Marga itu 30.000 orang. Jadi presiden dia. Pilih yang semarga. Oh nggak percaya. Jadi pecah-pecah ya gitu. Tapi kurang lebih begitu. Gitu. Ya you do it for the masses. Mau nggak mau. Kalau udah jadi industri. Jadi kalau nggak ada yang suka lagu lu juga jangan sedih. Berarti lagu lu emang segitu yang suka. Jangan memaksakan, ya nggak apa-apa. Lu mau kembangin, ya ganti. Formasinya, notasinya ganti. Nggak mau ganti, ya jangan kecewa dong. Lu kan nggak bisa paksa, lu harus suka lagu gua, nggak bisa. Nggak bisa. Gue pernah berdebat sama marketer paling jago di Indonesia ini. Pak, Bapak itu marketing jago memang. Dia bilang ini, gua yang bikin Aqua ini laku. Ya bagus, saya percaya kok. Tapi musik nggak bisa gitu Pak. Sekarang contohnya Pak, saya bilang gini. Ini saya udah lapar nih Pak, saya orang Batak nih. Saya lapar, kalau orang Batak lapar tuh nggak bisa dilawan Pak. Capek kita, gue bilang gitu. Boleh nggak saya ngomong sekarang? Boleh. Saya kasih kamu waktu 15 menit. Oke, 15 menit, fair enough. Saya kasih Bapak tahu goreng. Bapak mau cobain nggak? Mau. Nih Chinese dia. Yeah. Jadi gue tahu nih pasti jawabannya enggak. Mau kan? Mau. Nih pasti jawabannya enggak nih. Saya kasih Bapak CD Roma Irama. Bapak mau puter nggak? Mau ambil nggak? Enggak. Nah itu Pak musik. Biar kata di Indonesia ini ada 50 juta orang Cina, nggak mungkin lagu Cina, lagu Chinese itu berbahasa Cina ya. Dibeli oleh 10%-nya. Nggak ada. Hitungan itu nggak ada, Pak. Oke, ada 10 juta orang Batak. Emang 10%-nya pasti beli? Belum tentu. Banyak orang Batak yang nggak mau ngaku orang Batak. Iya. Ada macam cara, tapi ada juga yang nggak. Emang banyak yang nggak mau, banyak yang mau. Tapi nggak mungkin 10%-nya langsung plek-plek ambil sebagai database. Nggak bisa. Itulah musik. Itulah selera. Kalau tahu orang mau makan, walaupun aku asam urat, aku makanlah dikit lah. Gak enaknya sama dia. Gak mungkin, aku dengarkanlah Rhoma Irama dikit, biar gak enak. Aku mending gak ada. Udah, suka Rhoma Irama. Gak bisa, gak masuk. Udah, terus. Akhirnya jadi makan abang, abis itu? Ya. Abis itu jadi makan? Abis itu dia baru, gue pergi makan, dia bilang, oh gue baru ngerti. Musik tuh, gini, gue bilang sama dia. Musik itu bisnis yang paling susah karena begini. Musik itu harganya harga barang primer. 50.000 CD makan siang. Tapi kebutuhannya tertiary luxurious. Udah tertiary luxurious. Karena kalau nggak mau ya nggak mau aja. Lu nggak mungkin jual BMW harga kayak Lia kan. Tapi itu yang terjadi di musik. Lu jual BMW tapi harganya kayak Lia. Ya nggak kaya lu. Makanya gue bilang lu kalau ngarepin kaya raya itu lu bohongin diri sendiri lah. Berkecukupan, bahagia bisa. Beli mobil ganti-ganti bisa. Ganti-ganti bisa kan, ganti-ganti bisa aja kredit. Kan harus ya. Iya, kalau mahal juga bisa. Bisa kok. Makmur kok, berkecukupan kok. Enggak bisa banget. Gua itu bisa, ada saudara gue yang bilang gitu. Lu jangan jadi musisi lah. Kenapa? Terkayak gua. Miskin. Gue didoainnya biar miskin kok. Jadi gue jadi musisi aja banyakan orang nggak sukanya daripada orang suka. Kata orang lu didoain, boro-boro didoain biar nggak main musik gue ya. Iya biar berhenti main musik. Iya. Karena gue kan kuliah jurusannya bukan musik. Gue kuliah jurusan advertising. S1-nya. S2-nya marketing. Musiknya di mana? Musiknya nggak sih. Iya karena banyak ya sebutlah band-band reguler di kafe-kafe gitu kan. Itu kan sebenarnya secara vokalis kualitas bagus banget. Iya, cuman kan dia memang apa ya udah jadi rutinitas zona nyaman dia. Nyaman main di kafe nggak apa-apa juga.
Banyak kok yang berkecukupan juga di kafe, gue gak ada masalah. Yang gue masalah kan dia di kafe tiba-tiba mau jadi penyanyi solo gitu. Nah gue masalah, gue tanya, lu siap nggak? Karena lu harus ninggalin yang di kafenya. Lu siap nggak makan? Karena kalau nggak main di kafe kan lu nggak makan. Siap bang. Baru 3 bulan berhenti. Ya nggak kuat juga lah, orang nggak gimana sih mau ke studio rekaman nggak punya duit kan gimana sih rasanya? Naik Gojeknya minjem kan. Tadinya gue nggak pernah ngutang, sekarang gue jadi ngutang. Gara-gara musik nih gue ngutang ya, jadi kemana-mana gitu. Padahal ya itu kan konsekuensinya. Kalau lu mau sukses di solo karir lu, ya orang harus tahu lu sebagai solois kan, bukan sebagai penyanyi kafe. Itu yang sulit untuk ditinggalkan. Sulit deh, gue tahu banget. Makanya gue bilang susah banget. Lu siap nggak fight? Kalau siap fight, ayo. Kalau nggak, jangan. Jadi pilihannya kalau mau fight ya ayo, kalau enggak ya jangan. Kalau setengah-setengah lu. Jangan. Di kafe juga nggak apa-apa kok. Banyak kok teman-teman gue yang di kafe banyak duit. Aman, lu main aja tiap malam. Aman kok. Kalau semalamnya 300.000, ini paling kecil ya, ibarat 300.000. Kalau sebulan 10 kali, dia main kan udah 3 juta. 20 kali kan udah 6 juta. Samanya itu sama gaji orang kantor. Makan ditanggung lagi di sana. Makan ditanggung. Belum sawerannya. Ya kan kayak lu kan sawer lah di rambut tuh. Nah, 2 juta lah. Belum ada Hotman datang. 100 juta. Iya. Nggak apa-apa. Ya oke, tapi nggak semua orang cocok. Ada orang yang memang kalau malam di badannya cranky, jangan dipaksa. Gue nggak suka tidur malam-malam juga, nggak suka, cepet capek gitu. Ya udah, gue mendingan band kayak gini aja. Gue kalau disuruh manggung jam 1 aja suka males-malesan gue. Kalau bisa jam 10 udah selesai lah, bisa pulang gitu. Kayak ngantuk gitu, jam 1 ngantuk. Tapi kan ada orang yang senang gitu. Kan ada yang senang, ya nggak apa-apa, makanya beda-beda. It's okay. Lu mau cari rezeki di sini boleh, cari di sana boleh. Lu mau main kafe boleh, mau main nggak kafe boleh. Tapi semua ada konsekuensinya. Yang itu anak band kadang nggak mau ambil. Ya konsekuensinya. Iya. Itu tapi kita balik ya, minum lagi bang, belum habis kan? Belum. Nanti bisa direview. Ada yang mau diri kayaknya gue. Tapi balik lagi ke Soulja lah, Soulja ini. Kalau aku zaman SMA itu paling ngetop itu lagu itu bang, yang yang tak selalu itu zaman 2000 itu 2009 loh. 2009 10. Kelas 2 SMA aku itu. Ya. Itu lagu-lagu teman-temanku itu udah ekspresif banget kan. Ekspresif banget. Metal banget band gue ya. Metal banget. Asik. Itu bisa apa? Bisa menghipnotis satu kelas itu lagu itu. Nah, kalau Soulja jangka-jangka dekat ada proyek-proyek Abang atau enggak sebagai produser mau bikin event lagi, konser? Banyak lah. Kalau sebagai kalau role gue sebagai promotor, event kita setahun ada 10 gitu. Sebagai promotor. Setahun 10? Ya, sebagai orang label, gue produksi Soulja setahun berapa lagu ya? Mungkin setahun 5 single. Soulja Jatuh ya. Kita tahun depan udah album. Harusnya tahun ini rilis album, tapi kita mundurin jadi tahun depan. Tahun ini kita fokus di AMI Awards, jadi kita bikin lagu untuk AMI Awards. Masuk nominasi, tinggal nunggu pengumumannya November kita menang apa enggak. Ya itu November. November. Tahun depan udah, waduh, sampai 5 tahun nih project Soulja nggak bisa habis. Keren Soulja. Ya karena kan kita manage kan. Iya. Once lu nggak ngerjain apa-apa, pasti band lu tenggelam. Gitu. Kalau lu do something ya pasti band lu masih punya, minimal punya bau lah. Kayak di sini lah lu nggak ada pelang tadi kan, di sini nggak ada pelang, nggak ada apa ya orang nggak tahu lah. Kalau ada pelangnya atau lu nggak usah pakai pelang tapi lu setiap sore keluar terus teriak-teriak itu orang juga tahu. Kayak tukang roti kan orang juga tahu. Ya gitu aja kurang lebih di musik. Lu harus announce band lu sesering mungkin gitu aja. Tapi bisa kok ngadain event gitu, konser gitu. Maksudnya ide itu bagaimana abang bisa muncul dari mana atau lihat? Ya doa yang banyak. Nggak, maksudnya apa yang lagi hits gitu, apa yang lagi? Gak ada. Kalau gue bikin event, kalau sebagai promotor kayak gue bilang, kalau gue masih serius, gue doa yang banyak aja. Kalau katanya suruh bikin sekarang, gue bikin, enggak ya udah. Tapi secara manusia kita harus lihat rosternya aja, misalnya band yang lagi bagus ini, band yang lagi bagus itu. Oke, bagus itu kan belum tentu bagus secara penonton. Kualitas bandnya apa kualitas penontonnya yang lo mau incar. Kualitas penontonnya tempatnya cocok nggak ya, macam-macam sih hitungannya. Banyak hitungannya, cukup jelimet kok, cukup jelimet. Tapi intinya adalah lu pengen apa dari konser lu, itu aja. Lu pengen rame apa lu pengen keren-kerenan doang tapi nggak rame? Lu pengen balik modal apa nggak perlu balik modal apa enggak, ya itu selalu masing-masing. Apa lu cuma bakar uang gitu? Iya, apa lu cuma bakar uang, pencitraan kan ada nih. Ini event punya gua, isinya mukanya dia terus itu apa juga. Nggak salah juga uang dia gitu. Gua pernah kok kayak gitu, gua iseng-iseng ke Telkomsel, gua mau nih SIM cardnya 10.000 biji ganti muka gua. Oh siap bang. Enggak, gue bercanda lah kali, gue serius gitu. Tapi kalau abang mau kita bikin semua SIM card ini mukanya lu katanya. Ya nggak gitu, gue bercanda. Udah serius banget lah. Ada. Oh, tapi pernah ngadain event yang
apa ya, menurut abang tuh, abang yang ini abang ide abang, konser abang, cuma kayak masih kurang, masih nggak puas, nggak goals lah acara itu. Semua event gue kayaknya nggak ada yang puas deh gue. Karena kenapa? Kita pengennya sesuatu yang mustahil kan. Sesuatu yang mustahil kan kita ciptakan supaya kita nggak pernah puas. Kita nggak pernah puas supaya kita bikin lagi. Kalau lu udah puas, lu nggak akan bikin lagi kok. Contohnya dulu nih, teman-teman band datang ke kantor gitu. Gue pengen main di Inbox. Gue bilang mendingan bubarin aja band. Kenapa gitu? Ya abis main di Inbox tuh bubar dong. Kan cita-cita cuma main di Inbox doang. Harusnya cita-cita lu tuh kita pengen punya album 10 gitu. Jadi sebelum albumnya 10 lu nggak bubar-bubar. Kalau masuk Inbox doang gampang kan, tinggal telepon. Pak, saya mau main di Inbox nih, jadwal bisa nggak? Enggak dapat, bubar sekarang ya gitu. Atau besok dapat, berarti lusa bubar ya. Kan besok main, lusa bubar dong. Ya ngapain gue ngurusin band lu? Orang lusa mau bubar kok. Ya, kalau buat gue begitu. Jadi kalau tujuan bandnya nggak jelas, gue juga malas. Tapi gue nggak pernah puas. Nggak pernah puas bukan gue mencari perfection ya. Misalnya gini, target gue 10.000, yang datang 8.000. Tipis sih, tapi gue nggak happy kan. Oke, kita kerja deh 10.000 penonton. Tahun kemarin 3 hari pecah nih. Gue maunya 4 hari pecah. Bikin 4 hari malah nggak pecah. Ya, nggak happy gitu. Ya pasti ada. Gue pengennya line up-nya begini. Line up-nya ada yang nggak bisa. Gue nggak happy. Artinya ketidakpuasan itu ya malah pengen bikin lagi. Iya dong. Ya. Sekarang kita, gue cerita sebelum ke atas. Gue bikin event besok nih 15 Desember. Tapi sampai tahun depan gue udah ada rosternya. Sampai akhir tahun depan gue udah selesai. Cuma kan semua ditentukan dari sekarang gitu. Karena kita kerjanya tahun ini udah selesai. Di kantor gue, tahun ini tuh kita mikirin tahun depan, udah nggak mikirin tahun depan. Udah nggak ada, tahun ini udah nggak ada. Bahkan tahun ini kalau bisa dicepet-cepetin, habis itu kita mau liburan. Gitu. Benar kan di kantor gue, prinsipnya sekarang ini mendingan kita makan-makan aja daripada capek. Apa yang pusing-pusing? Di kantor gue lebih sering makan-makan sama nongkrong-nongkrong daripada kerjaan. Ya kalau udah kerja, kalau belum saatnya kerja ngapain lu kerjain? Lu juga nggak ada idenya. Mendingan kita nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol gitu. Karena kadang di kantor gua tuh setiap sore anak-anak kantor gua ajak ngobrol, makan sore bareng atau makan siang bareng gitu. Supaya idenya keluar gitu. Kalau di kantor mungkin tekanan batin gitu, ada gue datang terus diem aja. Kaku gitu. Takut diomelin gitu. Padahal gue nggak bikin apa-apa juga. Makanya kadang gue suka misalnya kayak gini nih, gue suka, lu ngedit lama banget sih. Nah gue ikutan main. Nah kayak gini nih gitu. Dia udah kan jadi tegang kan. Jadi kadang-kadang aduh gue diemin aja. Kayak lu kamera, aduh settingan lu salah nih. Kenapa bang? Nih kamera lu tuh kan ini settingnya begini. Harusnya begini. Ya stres lagi dia. Jadi gue kadang-kadang gue diemin aja. Terus selesai syuting nih, lihat ya, FPS lu salah. Oh iya. Tapi pas kerja gue diemin. Ya gue harus gue diemin. Berarti emang tipenya. Ya kalau digituin terus stres lah. Kayaknya iya gini aja. Ada yang sebulan resign. Nggak digituin stres ya. Sebulan resign gitu. Ya karena kan kita orang yang mulainya dari nol bro. Kita mulai dari kru band, ngangkat alat band, ngeband, produser band, manajerin band, punya label band, ya kan dari bawah. Iya ngerasain semuanya gitu. Kan gue suka bilang cerita sama anak band, lu jangan terlalu percaya sama orang bilang saya bisa promoin band. Tanya dulu dia pernah kerja di label bagian promo nggak? Enggak, jangan percaya lu. Itu penting. Iya dong. Wah gini, jadi label tuh dia pernah punya label nggak? Kagak. Ya jangan percaya lu. Iya dong. Lu pernah jadi cewek nggak? Jangan percaya ngomongin tentang perempuan dari lu lah. Ya, tanya sama dia nih yang perempuan gitu dong. Orang lu laki-laki kok bisa gue tahu segalanya tentang perempuan, bohong pastilah. Emang lu pernah mens? Nggak tahu kan lu rasanya punya jerawat di sini lagi mens. Terus mau ketemu cowok kan nggak ngerasain dong gitu. Bolak-balik ke toilet karena ganti diapers, ganti pembalut kan lu nggak tahu. Jangan so tahu makanya. Tapi kira-kira kayak gini boleh. Kayaknya kayak gini-gini boleh. Kisi-kisinya itu boleh. Boleh lah. Gue juga suka gitu. Kayaknya begini nih. Menurut gue, tapi nggak ada yang pasti, gue nggak bisa. Yang pasti cuma matematik sama Tuhan. Yang lainnya nggak ada yang pasti. Di dunia hiburan apalagi nggak ada yang pasti. Apalagi dunia hiburannya. Iya orang udah ganteng, dia suara bagus, tapi gak terkenal. Ada yang terkenal begitu, abis terkenal wafat. Ya lu nggak bisa, itu di tangan Tuhan semuanya, nggak bisa lu apa-apain. Jadi ya sudah terimanya. Makanya gue bilang kalau mau jadi musisi, lu harus happy dulu nyanyi. Happy menghibur orang walaupun gak ada duitnya. Happy menghibur orang. Itu dulu yang penting. Dibayar nasi kotak. Jadi puji Tuhan, nasi Padang. Gitu. Coba nih kalau bukan nasi Padang mungkin gak kenyang. Kan pondasi kalau Padang gue bisa nyanyi lagi nih. Gitu aja. Ya, harus ngerasain itu dulu ya. Gue ngerasain lah. Kalau udah ngerasain, gue kan udah sering lah boro-boro dikasih makan. Dikasih makan. Thank you bang, keren mainnya. Duit gak ada, nasi gak ada. Bos,
Promak kayak minimal nih, gue rumah sakit mah nih, disuruh mainnya jam berapa gitu. Tapi nggak apa-apa, karena udah seneng gue nggak pernah nanya. Nggak dikasih nasi, ya gue beli aja. Gue bilang, dari dulu di manajemen gue, di label gue bilang, lu jangan manja. Kalau nggak dikasih nasi, beli. Kalau nggak dikasih makan sama panitia, beli, jangan ngedumel. Tapi kasih tahu aja panitia, harusnya lu tadi kasih makan. Udah. Nggak usah ngambek-ngambek, Nora. Lu kayak ngeributin nasi kucing nawang. Maksud gue nggak pantas lah gitu. Toh dia udah bikin event tuh udah capek loh. Kalau nggak ada orang bikin event, gue tanya lu mau di mana juga. Nah iya. Iya kan? Kalau nggak ada kameramen, siapa yang mau kamerain diri sendiri gitu? Taruh lu bang, ke sana. Ya Allah, ribet banget hidup lu dengan dia. Walaupun dia misalnya ngeselin. Gitu. Iya. Gitu aja. Iya, gila. Enak ya kalau ngobrol sama. Tapi terakhir lah sebelum kita closing nih. Ayo dong. Ini kan pasti banyak juga orang yang pengen jadi musisi, pengen jadi bahkan pengen jadi kayak apa, menjadi produser segala macam, label yang jangan capek. Apa? Capek. Capek versi abang kan. Cuman kan ya keinginan orang kan beda-beda kan. Ya tetap mungkin dari versi abang, tapi dia dari versi orang. Oke, boleh menyanyikan segala macam gitu. Tapi maksudnya poinnya aja. Apa sih mau abang bagikan kalau buat orang-orang yang pengen jadi musisi, pengen mengikuti jejak abang, biar dia nggak salah langkah, apalagi di era sekarang lah bang. Lu sukain apa yang lu mau kerjain, you love it, you feel it, you love it, you feel it, itu akan ngelit lu kemana gitu. Jangan lu peduli duitnya, jangan lu peduli apa kata orangnya. Lu cintain dulu apa yang lu kerjain. Yang kedua, lu atur, lu manage dengan baik apa yang lu cintain itu dengan apa kenyataan yang ada di lapangan. Dan apa yang lu punya di diri lu sendiri. Nggak semua orang ditakdirkan jadi penyanyi jazz, jadi nggak usah ngotot di jazz. Misalnya ya, kalau lu udah lihat diri lu gue kayaknya lebih cocok di sini, jadi lu bisa ngelihat lu cocoknya di mana gitu. Yang ngotot gue pokoknya harus jazz karena mimpi gue, tapi nggak ngaca gitu. Kayak gue bilang tadi, lu mau jadi model catwalk, tapi tingginya 155, agak berat. Walaupun sekarang ada orang gendut-gendut jadi catwalk juga ada, untuk yang XL size ada juga, ada aja. Tapi kan itu kayak niche market ya, kecil banget. Lu siap nggak? Kalau lu siap dengan niche market, lu juga aman juga. Intinya lu cintain dulu, lu ketahui dulu apa yang lu kerjakan ini cocoknya di mana dengan diri lu sendiri, baru lu fokus di situ. Karena begitu dua itu dapet, karena yang ketiganya nggak jalan tuh, fokusnya nggak ada. Kayak gue nih, udah di musik nih, gue lagi gembel-gembelnya di musik, lagi nggak punya duit, rekaman aja nggak ada, gue cancel rekaman karena duit gue tinggal goceng ya. Rekamannya dulu 500.000, duit gue tinggal goceng kan nggak ketemu ya. Gue bilang sama studio, aduh gue lagi sakit, aduh cancel nih kita, ada aja alasan gue lah gitu ya, karena emang nggak ada duitnya. Dapat tawaran kerja, mau dong gue, gajian ini mana duit kagak ada, band kayaknya kagak ada harapan hidup gitu kan. Tapi karena gue fokus, gue coba dulu sampai yang terakhir. Kalau emang band ini udah 2 album nggak jalan juga, oke lah gue. Sampai yang punya brand itu perusahaan gini, bos, lu nggak akan gue tawarin lagi 2 kali, nggak apa-apa. Gue akan pegang di sini. Tolol amat sih. Emang band lu ngasilin duit berapa? Nggak ada. Nah itu paling goblok. Udah nggak ada, lu masih mau lagi. Tapi gue senang banget di sini. Dan dia bilang, tapi gue senang banget kalau lu kerja sama gue. Dan gue bukan cuma kerja lokalan gitu. Gue pegang area se-Indonesia. Itu very big responsibility dan gajinya gede banget. Dari gue nggak punya gaji, dikasih gaji banget, pasti lu pindah dong. Gue enggak sih. Karena gue pengennya fokus dulu. Kalau nanti emang rezeki gue nggak di sini, oke lah gue balik kantor. Nah itu susah banget. Ngefokusin lu bener-bener. Ya contoh Bernadi aja tuh, jadi penyanyi tuh. Orang bilang, oh dulu gue tahu dia dari ini, tahu. Iya bener. Lu cuma tahu doang, tapi lu nggak kerjain kan apa yang dia kerjain. Konsisten di musik, fokus. Setelah dia tahu apa yang dia mau, dia mencintai apa yang dia mau, dia fokus dengan apa yang 2 tadi udah dia siapin. Itu yang sulit tuh. Kadang-kadang ya lu maunya jadi penari balet gitu. Lemak lu di mana-mana gue ambil kan. Lu harus kurusin dulu nggak sih? Gitu. Lu pengen jadi model, misalnya model pemutih kulit lu hitam, ya suntik dulu kali, sekarang udah bisa. Jadi aman lah. Menurut gue, kalau lu nggak punya 3 itu tadi, lu akan terjebak dengan omongan orang. Lu akan terjebak dengan orang bilang nanti lu kesana kemari kan, karena lu nggak fokus, jadi lu ngikut sini. Nah, jeleknya musisi itu sebenarnya kayak lu bilang tadi, kalau dia punya umur 20 sampai 40 udah nggak laku. Kalau lu mau ambil generasi muda. Jadi begitu lu sibuk ngedengerin orang lain, tiba-tiba lu sadar, gue udah umur 35 nih. Udah ketuaan. Udah sulit, jadi makin sulit lagi gitu. Makanya enaknya lu waktu muda, lu duduk aja. Menyukai apa yang lu sukai, lu lihat diri lu cocoknya di mana,
lu fokus ketemu siapa nih berarti gue kalau aliran musik gue misalnya jazz, berarti gue harus ketemu musisi jazz dong. Ya yang semua musisi lu temuin juga yang ilmunya beda. Iya. Lu nanya aja musisi reggae mana dia tahu. Mana masuk. Mana paham lu. Ngobrol mana punk. Gak ketemu. Gue punk sama reggae masih masuk. Jazz sama punk gimana ya? Sulit. Nongkrongannya beda. Dia kan nongkrongnya di coffee shop yang agak mahal di Jaksel Senopati. Gitu kan punk pinggir-pinggir, Cililitan gitu kan. Enggak ketemu. Jadi itu yang sering kali gue ketemu akhir-akhir ini ya, terutama musisi yang udah cukup berumur, akhirnya dia ngerasa, aduh iya bangnya gue nyanyiin waktu muda gue ya. Itu dia. That's it. Kalau lu mau lanjutin, lu butuh banget kerja yang lebih keras lagi. Kalau lu bilang lu kerja keras, lu mau jalan nih 3 kali lebih keras. Kalau nggak bisa, udahan lah jadi orang kantor aja. Stop aja. Ya kan bisa aja nyanyi weekend juga nggak apa-apa. Iya. Acara kantor lu jadi penyanyinya ada kok, bekas anak buah gue. Di sebuah perusahaan rokok ternama di Indonesia ini, dia setiap ada lomba, perusahaan itu pasti lu aja yang nyanyi. Mewakili perusahaan. Pun naik jabatan terus dia. Naik jabatan terus, tenang aja. Gua sih kecipratan jobnya aja, tapi dia naik jabatan terus. Karena apa? Ya punya kebiasaan nyanyi, nggak jadi penyanyi dia. Jadi bos area, nggak apa-apa. Tetap jadi bos juga kan. Nyanyinya kepake juga kan. Tetap juga. Nggak apa-apa juga. Jangan kayaknya lu harus banget jadi penyanyi, nggak juga. Bisa aja lu jadi penyanyi gereja, jadi WL. Tetap bisa jadi. Iya, siapa tahu udah gitu lu enak dong nggak di klub. Cewek-ceweknya pasti bye-bye. Kan. Udah gitu mama semua punya mama, keinginan mama kan. Soleh gitu kan. Soleh. Iya kan. Orang Batak pula nyanyi di HKBP lah ya. Jadi singernya HKBP lah gitu. Ketemu lah semuanya. Jangan lu nyanyi di tempat yang lain nanti puyeng. Kalau di HKP udah pasti Batak, udah pasti Kristen, nggak mungkin Katolik juga kan. Udah pasti Batak, Kristen, masuk barang itu. Tinggal lu yang pilih, kasih mama, ada 3 yang dipilih yang mana gitu. Pilih mama. Yang ini cantik tapi borokan, yang ini borokan tapi kaya. Bisa milih, mantep kan. Ini cantik tapi lejakunnya. Nah, ya. Gak apa-apa. Nah itu dia, jadi cintai dulu, terus ketahui dulu dari diri kita dulu, berfokus. Jangan sampai 3 ini kalian nggak punya, ya udah. Kalian jangan sampai, ya jangan mimpi lah, bisa. Ya sulit lah. Sulit. Mission Impossible itu. Mission Impossible ya. Oke, tadi Bang Benjamin. Ya, thank you Bang Benjamin Rehat. Keren banget. Sukses terus Bang. Sukses Batak Keren, harus bikin event lah di sini. Sama gua ya. Tuh, langsung ya. Masuk bikin, ya barang itu ya. Kita bikin festival Batak lah, Februari 2025. 2025 Februari. Bulannya sebut gue ya. Tapi ya, please. Bang, thank you Bang. Sukses terus Bang ke depan. Kita tunggu lagi karya-karyanya. Bye. Thank you ya. Horas.